Tapi ada dua hal yang nggak mungkin dilakukan oleh Tuhan. Yang pertama, Tuhan nggak mungkin berbuat dosa. Karena pada Tuhan sepenuhnya adalah kebenaran. Tapi hal yang kedua yang tidak mungkin Tuhan lakukan adalah tindakan menyembah. Karena tidak ada ilah Tuhan lain lebih besar dari Dia. Makanya diciptakanlah kita manusia supaya kita jadi penyembahnya yang sejati. Mari kita menyembah bersama-sama. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, and I found the joy become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will become enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you. I worship you. Oh, the reason I live is to worship you. Oh, I worship you. I worship you. Oh, the reason I live is to worship you. Nyanyikan lagi. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I found the joy of reaching your heart, when I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned to your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. Oh, the reason I live, the reason I live, worship you is to worship you. Oh, I worship you. I worship you. Oh, the reason I live is to worship you. Lagi, I worship you. I worship you. I worship you. Oh, the reason I live is to worship you. Oh, I worship you. I worship you. Oh, the reason I live is to worship you. Oh, the reason we live,
The reason I live is to worship you. Hallelujah. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Thank you, Jesus. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. The goodness of God. Katalah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan pada saat ini atas setiap kami di bumi seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit, bumi, dan segala kemuliaannya dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataanmu, firmanmu tidak mungkin berlalu melainkan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, terima kasih untuk Pak Roni Daud untuk pujian dan doanya. Nanti kita akan kembali ke Pak Roni dan Pak Arifin selama kurang lebih 40 menit. Pak Arifin dan Pak Roni Daud akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan tema Father and Son. Sebenarnya melanjutkan yang lalu, cuma bentuknya aja. Dengan saya bertanya, nanti pasti Pak Arifin atau Pak Roni Daud akan masuk pada sistematika yang sudah disiapkan. Saya akan minta waktu 5 menit sebelum mengajukan pertanyaan untuk menyambung kesaksian yang dulu. Jadi minggu lalu kalau yang mengikuti, maka saya ada kesaksian itu sebenarnya kepotong, belum selesai karena waktu. Jadi yang minggu lalu saya bercerita kalau saya kena sakit pinggang, ya, nggak bisa jalan, mesti pakai sopir. Kalau badan ditekuk begitu, sakitnya luar biasa. Dibawa scanning MRI ke rumah sakit Pertamina dan ditunjukkan memang ada saraf yang kejepit dan harus dioperasi. Saya jangankan dioperasi, saya disuntik aja takut. Nanti kalau dioperasi, jangan-jangan itu obat biusnya belum bekerja, tapi saya sudah pingsan karena takutnya. Pas dibuka, obat biusnya selesai. Saya betul-betul membayangkan operasi itu satu hal yang menakutkan. Akhirnya saya mencari pengobatan alternatif. Tapi bukan ke dukun, yaitu mencari kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan waktu itu adalah bahwa hati yang gembira obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, semangatnya patah, tulangnya kering, karena kering maka menjepit saraf. Nah, kenapa itu saya sarafnya kejepit? Karena semangat saya patah. Kenapa semangat saya patah? Karena saya kecewa dengan gereja, saya kecewa dengan gembala. Jujur saya pernah kecewa. Nah, saya kecewa banget ya. Saya nggak usah cerita panjang lebar apa yang saya alami, tapi saya mengalami banyak hal. Nah, tapi karena sakitnya juga luar biasa dan firman itu berbicara kuat sekali, akhirnya saya membuang kekecewaan, saya membuang kepahitan, saya memilih untuk tertanam di gereja lokal, sampai hari ini nggak pindah, makanya banyak orang, Pak, oh nggak buka gereja, Pak, saya followernya Bapak. Wah, ada yang nawari
perpuluhan yang besar, yang bisa satu orang itu cukup untuk sewa tempatnya hotel terbaik di Jakarta untuk 1 bulan, cukup dengan 1 orang. Ada yang nawari sound systemnya. Saya bilang, saya tidak mau sakit pinggang lagi. Saya tidak mau buka gereja kalau karena kepahitan. Saya tidak mau buka gereja kalau karena kecewa. Jadi setelah saya gumulkan, panggilan saya pengajar. Panggilan saya adalah menjadi sahabat gereja, menjadi sahabat para gembala. Maka sejak tahun 98 saya mengalami sakit pinggang itu, sampai hari ini nggak buka gereja. Karena begitu kuat melalui sakit itu, Tuhan berbicara, saya harus punya sonship, saya harus punya ketaatan. Saya tetap harus menghormati pemimpin, makanya saya memilih untuk tertanam di gereja lokal sampai hari ini. Nah, apa yang dampak dari sikap keputraan ini? Maka tahun 98 itu betul-betul saya tidak harus operasi. Dan waktu itu dokter berkata, Pak, siap-siap aja, 2-3 tahun pasti kambuh lagi nanti kalau Bapak bepergian, naik mobil yang jalannya tidak rata. Gitu. Jadi tahun 98 sampai sekarang ini sudah 22 tahun nggak pakai kambuh, saudara. Jadi saya sehat walafiat, pinggang saya sehat, saraf kejepitnya keluar lagi, bukan cuma pinggang yang sembuh. Kalau Bapak Ibu pergi ke rumah saya, lihat album keluarga, maka foto-foto saya sampai tahun 98, itu saya pakai kacamata, karena silindris 2,5 dan plus 2,5 kanan kiri. Dan tahun itu, maka mata saya normal sampai hari ini, saya tidak perlu pakai kacamata. Jadi saya mengalami kesembuhan banyak hal. Pinggangnya sembuh, kacamata normal sampai hari ini, mata saya ini lihat jauh bisa, lihat dekat bisa, lihat Alkitab yang di gadget kecil-kecil bisa, lihat yang jauh bisa. Kemarin saya perpanjangan SIM dan saya tidak mau nembak, saya mau ikut ujian sesuai prosedur gitu. Lalu dites sama polisi, itu sampai huruf yang kecil-kecil suruh baca. Akhirnya polisinya gemes, dikasih yang nggak biasa diujikan, suruh baca juga. Lalu saya baca, saudara. Polisinya bilang begini, moto maling. Saya dibilang moto maling. Saya bilang, bukan Pak, ini mata Raja Wali nih. Karena kita menjadi anak yang hormat, maka kita diberi mata yang bagus. Bahkan ada Alkitab, ayatnya berkata begini, anak yang memberontak orang tua, matanya akan dipatok burung gagak. Jadi, saya nggak tahu burung gagak itu burung beneran atau roh jahat, tapi yang pasti, saya mengalami, mau bersaksi ini, karena saya mau jadi anak rohani. Kalau saya nggak jadi anak, bagaimana saya jadi bapak? Gitu. Makanya saya sungguh-sungguh mengalami mujizat Father and Son ini, pinggang yang sembuh dan mata yang pulih. Jadi itu kesaksian yang saya mau tambahkan, maka kuatkan hatimu dan teguhkan hatimu kalau otoritas di atasmu sedang mendisiplin karena seorang anak itu dididik. Nah, sekarang saya akan ke Pak Arifin maupun Pak Roni Daud. Jadi nanti rebutan aja mana yang jawab. Tapi saya yakin bukan rebutan ya. Kita akan mendengar pengajaran dari duet Father and Son. Nah, mungkin saya tujukan ke Pak Arifin terlebih dahulu ya. Dari pertanyaan kalau Bapak mau lompat ke materi yang tadi direncanakan juga boleh, atau kalau mau menjawab dari satu demi satu juga boleh. Nah, pertanyaannya begini. Bapak banyak sekali ayah, baik jasmani maupun rohani, itu otoriter, kasar, bahkan kalau di orang tua jasmani, bapak di rumah KDRT, abusif. Kalau bapak rohani di gereja, otoriter. Nah, ini begitu banyaknya, maka pertanyaannya, apa penyebabnya, dan tentunya apa solusi atau saran dari Bapak. Terima kasih, Pak. Saya jawab ya. Ya. Masalah utama di dunia ini, karena pada waktu saya pertama masuk dalam dunia pelayanan, maka ladang pelayanan saya itu di California, Surabaya. Maksudnya Kalisosok. Itu lembaga permasyarakatan. Dan kebanyakan ada di sana semua adalah orang-orang yang fatherless, tidak punya bapak. Mungkin ada laki-laki yang suami ibunya ada di rumah, tapi tidak berfungsi sebagai bapak. Bapak itu pengajar, pendidik, pengembang, ya, dan memberikan teladan yang baik, ya. Kita tahu bagaimana kenapa abusive. Satu hari saya mengeluarkan kata-kata yang kurang menyenangkan bapak saya ditempelin di depan umum, di depan teman-temannya. Bapak saya kan memang seorang pemburu yang betul-betul manusia maco begitu ya.
Saya ditempeleng di depan teman-temannya. Lalu saya tanya ibu saya, Mami, kenapa ya? Apa perlu dia lakukan itu? Ibu saya mandang saya dengan penuh kasih dan berkata, oh itu nggak seberapa. Maksudnya, bapakmu itu dulu oleh engkongmu, kalau nakal diikat di pohon yang ada kelanggrang semut merahnya. Jadi kalau tempeleng itu baik sekali masih. Jadi karena engkong saya ya dari Cina daratan situ ya, jadi very abusive. Ya karena tidak tahu how to become a father. Karena itu semua orang yang melanggar hukum termasuk LGBT dan semuanya memang masalah utama di dunia ini fatherlessness. Ya, ketidakadanya bapak. Karena if you don't know the purpose, kamu tidak tahu tujuan menjadi bapak, ya, you tend to abuse it, kata Dr. Miles Monroe. Jadi kita harus tahu jadi bapak itu jadi apa, ya. Jadi pendidik. Pak Roni kan cerita kemarin bagaimana dia pernah saya tegur keras sekali. Nah, saya kecewa. Dia itu akuntan lulusan Universitas Erlangga, kayak saya ngatur duit, marah saya. Seharusnya dia kan mesti lebih pintar dari saya kan untuk ngatur keuangannya. Saya cuma ngerti tekniknya, saya ngerti bisnis, tapi Pak Roni mesti lebih pintar dari saya soal accounting. Tapi sekarang bagus, dengan segala apa yang tidak terlalu banyak bisa diatur baik, puji nama Tuhan. Itu jawaban saya, kenapa banyak bapak abusif, karena dia tidak dapat contoh yang baik dari bapak jasmaninya maupun bapak rohaninya. Terutama karena waktu itu bapak saya kan baru belakangan terima Tuhan dan jadi anak Tuhan, punya bapak sorgawi. Ya, I will never leave you orphan, kata Tuhan Yesus. Aku tidak biarkan kamu yatim. Tuhan memberkati. Iya, banyak bapak-bapak jadi sebenarnya tidak mengalami kasih sayang seorang ayah, tapi cukup aneh ya. Waktu dia dihajar kan nggak enak, tapi perilaku ini diwariskan, diteruskan. Kalau Pak Roni Daud ada tambahan? Sama lah, ya. Itu aja. Katakan Bapak udah luar biasa. Nanti urusan anak-anak saya yang jawab. Oke, kalau gitu saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ayah yang tidak hadir, ya, in absent father. Ayah yang tidak hadir menghasilkan generasi tanpa figur, tanpa ayah, membuat generasi yang rusak. Tapi ini juga terjadi baik dalam keluarga karena sibuk bisnis. Kalau pelayanan juga banyak bapak-bapak rohani ini sibuk keliling gitu. Jadi domba-dombanya nggak digembalakan gitu karena dia jemaatnya atau anak rohaninya lah, ini bapakku ini pergi melulu. Jadi ternyata fenomena di rumah sama fenomena di gereja sama, yaitu ayah yang tidak hadir. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan bapak yang sibuk? Kenapa dia, kalau istilah anak-anak kecil gini, papaku tuh bukan pelayanan, papaku tuh pelarian. Jadi dia tidak hadir karena dia lari terus. Gitu. Lari ke sana kemari. Pak Arimin atau Pak Roni Daud yang mau menjawab? Coba Pak Roni. Ya, kalau kita lihat contoh yang paling baik itu kan Bapak Sorgawi ya. Ya. Gimana minggu lalu Pak Arifin juga sharingkan ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, begitu keluar dari air kan kedengaran suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Wow, luar biasa. Jadi apa yang dibutuhkan oleh anak-anak sebetulnya? Pertama presence, kehadiran. Kan Bapak hadir di situ waktu Yesus dibaptis itu. Jadi kita perlu bapak-bapak hadir di saat-saat dibutuhkan oleh putra-putri kita ya. Kita lihat banyak yang kita lihat contoh terima raport itu seringkali mama yang ambil ya. Saat-saat seperti itu saya selalu disiplinkan diri, saya beri waktu, saya tanya anak saya, kita buat jadwal. Saya enggak kemana-mana, saya hanya untuk mengambil raport. Lalu pertunjukan sekolah waktu dia tampil di sekolah itu saya tidak akan terima tugas apapun dalam pelayanan, saya harus datang untuk menyaksikan langsung karena presence itu penting. Tapi yang kedua kan ada Roh Kudus, ya ada burung merpati gambaran Roh Kudus waktu Yesus dibaptis itu keluar dari air, itu kan bicara presence, itu hadiah, ya
Nah, tapi jangan sampai kita mengutamakan hadiahnya, tapi tanpa presence yang kehadiran itu. Karena ada banyak bapak-bapak merasa bersalah ketika dia nggak bisa hadir, anaknya dibelikan ini, dibelikan itu. Padahal kebutuhan utama putra-putri itu kehadiran lebih dulu. Presence, baru present. Nah berikutnya jangan lupa, Bapak bilang apa? Inilah anak yang kukasihi. Wah, dipuji. Ya kan, minggu lalu Pak Arifin ngajar, kalau memuji putra ya di depan banyak orang. Kalau negur ya 4 mata, seperti itu ya. Dan itu yang banyak dilakukan Pak Arifin. Banyak orang, wah Pak Roni dekat sekali ya sama Pak Arifin. Nah, terus orang tanya, pernah ditegur Pak? Saya bilang bolak-balik. Tapi negurnya Pak Arifin itu di depan mata. Maksud saya 4 mata. Dia ngomong di depan saya gitu. Dia walaupun tegas gitu ya. Kan cuma saya dengan beliau gitu loh. Jadi saya tidak akan dibuat malu atau sakit hati gitu ya. Seperti itu. Tapi itu yang saya lihat Pak Arifin begitu negur dia serius ya. Lalu selesai negur 1-2 menit kemudian dia udah tanya yang lain, udah ngajak bercanda, ngajak inilah. Jadi enggak suasana langsung berubah, langsung jadi tegang terus, tidak gitu ya. Pada waktu momen seperti itu. Tapi juga Bapak di situ kan dia bilang, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Wah, ada proud, ada kebanggaan dari seorang bapak kepada putranya. Itu saya percaya kalau kita dibanggakan gitu ya, itu seperti apa ya, ada satu kebutuhan gelas kasih sayang. Secara psikologis gelas kasih sayang kita itu tidak akan bocor ataupun retak ya. Penuh jadinya gitu ya. Gelas kasih sayang penuh ini mempengaruhi masa depan kan. Kalau Pak Jarod banyak pengalaman pasti dikonselingi orang karena beliau ini rajin sekali kalau bahas masalah keluarga. Ya, itu pasti kita ketemu suami istri yang masih gelas kasih sayangnya bocor ataupun retak gitu gara-gara masa kecilnya tidak mengalami pujian, tidak mengalami dibanggakan oleh orang tuanya. Seperti itu. Jadi itu dari saya yang bisa saya berikan bagaimana tentunya seorang bapak itu. Dan bapak itu kan sebetulnya pribadi yang paling berpengaruh dalam hal memberikan visi maupun nilai kepada putra-putrinya, tapi dibangun atas dasar hubungan. Ya, ini yang seringkali kan banyak orang, saya maukah Bapak jadi bapak rohani saya, gitu kan? Banyak anak-anak gitu, putra-putri mereka yang orphan spirit, yang kasihan, yang roh yatim itu. Ya kita mesti jawab, boleh kamu mengakui saya sebagai bapak rohani, tapi itu dibangun atas hubungan. Jadi kalau cuma status, ini bapak rohani saya, tapi tanpa ada hubungan yang terbangun, ya itu juga kurang baik. Itu dari saya, Pak. Iya, terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit kesaksian mengenai ayah yang hadir ya. Jadi saya punya anak 3, tiga-tiganya kuliahnya di luar negeri. Jadi 2 di Singapura, 1 di Melbourne. Jadi waktu mereka wisuda, saya betul-betul paksakan, saya haruskan hadir. Yang paling benar-benar dakdikduk itu anak pertama. Karena waktu anak pertama jadwalnya wisuda, 3 hari di muka, ayah saya itu dalam kondisi kritis. Dan saya cukup diberi kepekaan sama Tuhan dengan adik saya berdua, karena sebelumnya waktu ibu saya dipanggil Tuhan juga kita diberi waktu dan tanggal, itu saya merasa di tanggal yang sama. Saya hanya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kalau ayah dipanggil Tuhan pagi hari, saya nggak mungkin berangkat ke Singapura untuk hadir wisuda. Tolong ditunda jamnya saja Tuhan. Akhirnya saya berangkat ke Singapura untuk wisuda anak saya. Acara wisuda dimulai jam 1, jam 3:30 acara wisuda selesai, jam 3:45 HP saya bergetar, dan adik saya berkata, betul Mas, coba gitu aja, karena sebelumnya kami sudah bercakap-cakap. Akhirnya saya bisa balik ke Jakarta, ke Solo, untuk pemakaman ayah saya. Jadi ketika ada pilihan yang begitu berat pun, bagi saya anak itu sangat penting, dan ketika ada niat untuk hadir, maka Tuhan itu bisa menolong mengatur waktunya. Jadi bagian kita adalah niatnya untuk hadir. Kadang-kadang seolah-olah kayak nggak bisa diatur, tapi Tuhan bisa membantu kita mengatur kejadian-kejadian di sekitar kita. Ya,
Saya mau sampaikan pertanyaan berikutnya, yaitu mengenai Raja Hizkia. Raja Hizkia ini umurnya diperpanjang. Dalam perpanjangan umur itu dia menunjukkan emas-emas kepada Raja Syria, Hazael, lalu ditegur sama hamba Tuhan bahwa keturunanmu akan dijadikan sida-sida, dengan kata lain dikebiri, dan Hizkia itu bisa berkata dalam hatinya. Dia tidak mengucapkan lewat mulutnya, dalam hatinya, tapi penulis kitab Raja-Raja dapat pewahyuan bahwa itu diucapkan dalam hatinya Hizkia. Dia berkata, yang penting hukuman itu nggak terjadi dalam hidupku, dalam masa hidupku. Kalau anak-anakku dikebiri, ya biarin, seolah-olah kayak berkata begitu. Jadi Hizkia ini tidak peduli dengan generasi selanjutnya. Dan sejarah Alkitab mencatat bagaimana anak-anak Hizkia itu betul-betul menjadi Hitler pada zaman itu untuk membunuh banyak orang benar dan memenuhi Yerusalem dengan darah orang benar. Jadi belum lagi menyembah berhala, anaknya lagi. Itu dimulai dengan Hizkia yang tidak peduli dengan estafet generasi. Nah, pertanyaan saya begini, mungkin kepada Pak Arifin. Hizkia ini kan raja yang luar biasa. Dia dekat sama Tuhan. Berdoa minta perpanjang umur aja dijawab sama Tuhan. Tapi kenapa sekali berHizkia ini kok bisa ya tidak peduli dengan estafet generasi? Apa bisa juga kalau gitu hamba Tuhan yang sekarang mungkin hebat gitu, tapi nggak peduli dengan estafet generasi? Kok bisa ya? Jadi saya ini kayak nggak masuk akal, kok bisa gitu. Ya, Pak Arifin. Ya, oke. Seperti kita tahu bahwa Papa daripada Hizkia bukan juga terlalu rohani ya. Nah, jadi maksudnya itu memang semua ada dosa generasi. Tetapi sebetulnya ketika Tuhan berkata, set your house in order. Ini perintah buat kita semua. Atur rumah tanggamu karena engkau akan meninggal dan kamu akan meninggal. Lalu dia meminta kepada Tuhan untuk diperpanjang. Dan Tuhan kasih extension 15 tahun. Dan kita tahu bahwa sebelum itu dia melakukan semua yang baik. Dia melakukan reformasi besar-besaran. Dia menghancurkan semua berhala. Tapi 15 tahun perpanjangan itu dia menjadi angkuh, menjadi sombong, menjadi terlalu percaya diri, menjadi hedonis, bahkan melahirkan Manase yang jadi Hitler kelas 2 itu tadi ya. Dia lebih sadis karena secara kan Nabi Yesaya dibunuh oleh dia, ya kan, jahat sekali. Dan karena dia maka Yehuda dihukum. Kita melihat bagaimana kalau Tuhan suruh kita pulang, ya sebaiknya nurut saja. Tahun 2002 saya dideteksi kanker getah bening, limfoma maligna. Dan saya belajar Hizkia, saya tidak mau, yaitu keminter. Saya bilang, Tuhan, kalau boleh Tuhan. Waktu itu cabang jemaat kita ya baru 30-an gitu ya, 35 gitu. Kalau boleh, saya punya mimpi, ya toh. Kalau boleh, saya melihat hasil tuaian. Kalau boleh, enggak apa-apa. You know what? Saya disembuhkan secara total. Kalau pada waktu itu saya dipanggil pulang, saya juga sudah siap. Ya, karena saya tidak mau mengulangi kesalahan Hizkia. Dan dia berkata, asal ada damai sejahtera di hidupku. Tujuan hidup kita bukan untuk mengalami berkat damai sejahtera. Ya, tujuan kita berkenan kepada Tuhan. Jadi perpanjangan 15 tahun itu karena dia maksa. Bukan karena kehendak Tuhan yang sempurna. Kehendak Tuhan kan ada yang baik, ada yang berkenan, ada sempurna. Ya, dan Tuhan sungguh luar biasa. Hari ini cabang-cabang kita lebih dari 330. Jadi 10 kali lipat dari dulu anugerah Tuhan, dan dengan anugerah Tuhan akan lebih lagi. Dan saya tahu caranya melipat gandakan adalah bukan saya khotbah keliling-keliling, tapi I raise up many sons into glory, seperti Tuhan Yesus. Seperti Allah Bapa dan Tuhan Yesus ya, membangkitkan putra-putra. Jadi itu jawaban saya, itu adalah niat yang paling buruk yang tercatat seorang ayah bisa berbuat seperti itu. Asal ada damai sejahtera dalam masa hidupku, itu tidak bisa. Seorang bapak ingin anaknya lebih, ya, bukan untuk menikmati kesenangan. Kan itu sumber segala dosa, kesombongan, pride. Ya, itu pride itu sumber dari segala dosa.
dia pertontonkan termasuk tentaranya, senjatanya, kekayaannya, ya dirampok. Kan bodoh sekali. Dan dia tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Saya kira itu dosa generasi. Tidak peduli generasi berikutnya. Pak Roni mungkin? Ya, sama Pak. Lanjut. Lanjut. Oke. Pertanyaan saya lagi. Ini Pak Arifin atau Pak Roni ya, atau mungkin ganti Pak Roni deh. Pak Roni, ini putra Pak. Saya bahas yang putra. Sikapnya. Oke, saya tanya ini nih. Saul itu kan menurut saya ya dari sisi yang lain, Raja Saul ini jangan-jangan bapak yang baik. Karena dia sayang banget sama Yonatan. Tapi gara-gara sayang banget sama Yonatan, dia tidak peka siapa yang sebenarnya harusnya mendapat tongkat estafet. Dalam hal ini bukan estafet dalam keluarga, tapi dalam estafet pelayanan. Nah ini kan kepekaan seorang bapak rohani ini kan penting sekali. Banyak gereja pecah karena banyak orang yang merasa bahwa ini harusnya ke Daud nih, bukan ke Yonatan gitu ya. Jadi akhirnya Daudnya buka gereja sendiri, lalu jemaatnya ikut gitu ya. Bukan Pak Roni Daud sih, pokoknya ini kan kita bicara Saul, Yonatan gitu ya. Jadi ada yang, tapi Saul ini kalau menurut saya dia cinta anak luar biasa. Dia mungkin bapak jasmani yang baik, tapi dia menjadi kehilangan kepekaan mengenai dalam hal pelayanan estafet rohani itu kepada siapa. Nah mungkin nih Pak Roni lebih cocok karena Pak Roni kan punya putra-putri ya Pak ya. Ini kalau bapak sendiri gitu. Ya, jadi begini. Di mana nih estafet selanjutnya nih? Itu ya. Saya belajar bahwa dalam prinsip kerajaan Allah, there is no ownership in the kingdom of God. Wow. Tidak ada kepemilikan, tidak ada. Ya, itu sebabnya ketika Pak Arifin utus saya waktu saya masih di Bali, kamu pergi ke Mataram, rintis gereja. Yes sir, berangkat saya. Oh Tuhan tolong, di Mataram 13,5 tahun, bertumbuh luar biasa. Pak Jarod juga pernah ke sana. Lalu Pak Arif bilang, pindah ke Malang, rintis lagi dari nol. Yes sir. Di Malang 3 tahun, Tuhan izinkan pertumbuhan luar biasa. Jemaat bisa mencapai 400 jiwa dalam waktu 3 tahun. Lalu kemudian pindah ke Jakarta, yes sir, gitu. Karena saya berpikir memang saya bukan pemilik kan, enak kan kalau berpikir bukan pemilik itu. Nah itu pun saya terapkan kepada putra-putri saya bahwa tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan ini itu saya nggak mau sistem dinasti gitu ya, bahwa ini harus diserahkan kepada anak-anak. Saya tanya tiga anak saya, anak pertama David, kamu pengen jadi apa? Dia kepingin jadi bisnismen, dia bilang gitu ya. Saya harus hargai keputusannya. Dan dia sudah lulus S2 dari Amerika dengan predikat summa cum laude. Ambil bisnis itu, walaupun S1-nya biochem. Dan dia sekarang betul-betul berbisnis gitu ya. Dia enjoy, dia nikmati, malah dia senang karena dia punya kemurahan, suka nolongin orang miskin, orang kurang apa. Nah, saya senang kan. Itu bukan mesti harus di dalam gereja seperti itu, dan tapi dia melayani Tuhan, itu dia takut Tuhan, itu dia ya. Anak kedua pinter biologinya, saya kepingin dia jadi dokter karena dulu saya si penmaru, pilihan pertama dokter, pilihan kedua ekonomi, yang keterima ekonomi akuntansi. Ya udah, kamu jadi dokter ya Tirsa, anak kedua perempuan. Pak, aku pengen jadi psikolog. Waduh, ya loh kenapa? Aku pengen bantu papa kok. Papa kan banyak ketemu orang aneh-aneh katanya. Ya, konseling itu loh, kan banyak yang aneh-aneh masalah-masalahnya itu kan. Nah, saya bilang, oke. Dia sekarang bahkan sudah selesai S2 di Amerika dan dia sudah kerja di Amerika di sana. Nah, saya melihat dia passionnya kuat kepada anak-anak maupun kepada keluarga seperti itu. Anak yang ketiga juga bilang, ini anak ketiga malah mirip saya walaupun perempuan ya. Wah, dia karakternya persis saya. Nah, saya bilang gini, ayo kamu ambil teologi ya, atau double degree lah. Karena dia juga kuliah di Amerika sekarang. Enggak Pak, aku ambil criminal justice aja.
mau suka menyelidiki orang-orang mati misterius. Ya, ya sudah, kalau gitu kamu pulang Indonesia nanti jadi Kapolri wanita pertama di Indonesia. Saya bilang begitu ya. Nah, jadi saya enggak merasa apa. Nah, di sini pun di Jakarta, Tuhan percayakan saya membawai ada 13 satelit yang Pak Jarod perhatikan, saya tidak di sini ada Pak Erwin, ada Pak Abun, saya tidak intervensi langsung. Saya begitu datang, yang pertama saya lakukan siapkan pemimpin lebih dulu. Itu yang Pak Arifin ajarkan. Pak Arifin pertama bertanya pada saya begini, kalau besok kamu meninggal, siapa penggantimu? Wah, itu pertanyaan yang harus dijawab kan? Ya, makanya orientasi kita, leadership kita father and son. Kita bukan atasan bawahan, makin mencetak orang-orang, bukan mencetak ya, menyiapkan, memuridkan dan mendelegasikan leadership kepemimpinan itu. Ya, nah itu dia yang hal utama yang kami kerjakan. Jadi saya nggak ada masalah kalau sekarang di pelayanan itu bukan anak saya yang melanjutkan. Ya, kalau memang itu panggilan mereka bukan untuk full time, untuk di dunia pelayanan, untuk apa kita paksakan? Karena saya kenal anak-anak pendeta dipasangkan sekolah Alkitab bikin kerusuhan itu. Ya, jadi mesti orangnya tepat pada panggilan yang tepat, ada purpose masing-masing. Seperti itu, Pak. Ya. Iya. Oke. Sekarang saya pikir Pak Arifin bisa menyampaikan yang fatherhood principles karena itu juga menjawab pertanyaan yang titip ke saya mengenai banyak kesalahan estafet maupun kepemimpinan, maka mestinya jawabnya adalah fatherhood principles. Jadi silakan Pak Arifin untuk menyampaikan hal itu. Ya, gini Pak Jarod, tadi sedikit saya kurang setuju kalau dibilang Saul mengasihi Jonathan. No, dia pernah melempar Jonathan dengan lembing. Wow, iya. Saul cuma cinta diri sendiri. Dia seperti Herodes. Dia begitu timbul iri dengki kepada David, maka iblis berkuasa atas dia. Nah, karena itu saya mau belajar dari Saul yang baik. Saul yang baik siapa? Saulus Perjanjian Baru, ya. Dia memanggil yaitu Timotius agapetos teknon, my beloved son. Dia tidak bilang huyos, dia bilang teknon. Teknon itu kayak orang Jawa manggil anaknya le, gitu ya. Karena nenek saya berbahasa Madura, dia panggil saya cong, gitu ya. Nyong, cong, gitu. Nah, agapetos teknon. Saya pernah ditanya seorang hamba Tuhan, saya tidak mau sebut namanya, di depan Pak Roni dia tanya, Pak Arifin saya mau tanya, Pak Roni itu lebih berbakat, lebih terkenal dari Anda, kenapa begitu hormat kepada Anda? Sebab Pak Roni saya berdiri dengan sikap baik dan baik Pak. Gitu. Saya jawab lah, dia bukan pegawai saya, dia anak saya. Itu jawaban saya. Jadi, fatherhood principle pertama, seorang bapak mesti ngajarkan bagaimana masuk dan tinggal dalam hadirat Tuhan. Itu number one. Ya, toh? Satu slide lagi di bawahnya. Satu slide di bawahnya. Bisa? Nah itu. Yang kedua, ya itu betul. Untuk memanifestasikan apa yang Tuhan taruh dalam diri kita. Saya ngajarkan bagaimana bersaksi. Bagaimana yaitu kesempatan untuk menyaksikan kasih Tuhan. Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, leading, menjadi pemimpin. Ya kita kasih contoh. Yang ketiga, a developer, cultivator. Perkataan cultivate kan seperti untuk tanaman ya. Tanaman itu harus dipelihara ya, yang tidak perlu diguntingi gitu ya, menjadi pengembang. Tetapi juga seorang pemimpin menjadi protector. Saya masih ingat satu kali Pak Roni dapat tantangan di mana aja, di Lombok misalnya. Maka ada orang yang bikin kelompok mau minta Pak Roni keluar dari sana. Saya cuma jawab satu, saya cuma percaya kepada Pak Roni. Itu perkataan saya. Lalu saya katakan pada Pak Roni, orang ini kamu jangan angkat jadi pejabat, dia pemberontak. Let him go. Waktu di Jakarta juga dia dapat tantangan, atau saya kasih tahu putra saya Daniel Januar. Ada pengusaha yang pemimpin kita juga,
menganggap enteng Pak Daniel. Yang satu manggil beliau apa? Nel, yang satu panggil Nil. Saya panggil dua-duanya. Jangan panggil Nel, jangan panggil Nil ya. Dia itu gembalamu. Seorang bapak itu melindungi, ya toh? Dan tentu saja seorang bapak itu sumber, guru. Ya, saya sampai sekarang jadi coach, mentor, dan tentu saja membuat saya belajar terus, karena anak saya pinter-pinter, yaitu ada Erwin Simanjuntak itu pinter, banyak baca. Nah, saya kalau ada baca nanti saya tanya saya bisa jawab. Jadi seorang bapak itu a teacher, ya. Jadi ini prinsip daripada seorang ayah. Nah, kita lihat bagaimana Saul tidak bisa menjaga hatinya. Dan kita harus tahu kenapa dia terintimidasi. Ada dua macam pengurapan. 1 Samuel 10, Saul diurapi dengan botol ya. Jadi Saul itu urapannya adalah menjadi nagib, menjadi pemimpin, jadi komandan. Bukan diurapi jadi raja. Dia karena pilihan rakyat juga. Ya, setengah demokrasi itu banci, itu bukan full pilihan Tuhan. Kalau David itu diurapi dengan minyak dari Samuel, dari tanduk domba. Ya, jadi satu dari botol, satu dari tanduk domba, dan itu urapan melek, urapan raja. Kalau saya pilih anak-anak saya yang selalu mengintimidasi orang lain, maksudnya orang lain terintimidasi oleh mereka, dan saya mengenali there's a kingly anointing dalam hidup mereka. Itu Pak Jarod. Jadi kelima hal ini tolong dibagikan, dan setiap bapak ajarkan bagaimana selalu bersuka cita, selalu dalam hadirat Tuhan, selalu penuh dengan ketenangan sebab kita percaya God is in control. Ya, itu tadi 5 prinsip itu tadi, menjadi pengembang, pelindung. Pelindung itu penting. Satu hari saya masih ingat Bapak rohani saya, Pak Alex. Saya pernah mengalami ancaman yang paling berbahaya dalam hidup saya. Saya bisa dimasukkan penjara dengan tuduhan yang sangat kecil, yaitu melecehkan agama dan sebagainya. Dia tersenyum dan dia bilang sama saya, ayo Vin, latihan, katanya. Puji nama Tuhan. Ayo latihan. Luar biasa. Seorang bapak itu encourager, ya, begitu ya. Begitu Pak Jarod. Wow, terima kasih. Sebelum Pak Tony Mulya akan menyampaikan firman Tuhan yang sudah sangat dipersiapkan, saya mungkin minta waktu sedikit lagi untuk Pak Roni Daud. Kayaknya mau menyampaikan dari sisi keputraan ya Pak ya? Ya. Oke, boleh Pak. Karena banyak begini, banyak anak itu anak rohani katakan ya, merasa rohani, punya talenta, punya kemampuan, bahkan dia merasa diurapi Tuhan. Dan dia merasa bahwa gembalanya ini dihinggapi roh Saul gitu. Tapi dia yakin dirinya diurapi kayak Daud, tapi tidak taat kayak Daud. Tidak hormat kayak Daud gitu. Jadi coba dia merasa aja, dan memang banyak yang mengakui juga bahwa dia bertalenta. Tapi ya itu, dia merasa atasannya Saul, tapi dia tidak bersikap seperti Daud. Ini jadi sebenarnya ada yang tidak sinkron. Nah, menurut saya keputraan apa yang hilang, Pak Roni? Saya kembali seperti uraian minggu lalu bahwa keputraan itu kan sonship itu bicara soal sikap dan nilai ya. Sikap kita yang pertama adalah hormat kepada otoritas. Yang kedua tunduk dan taat. Lalu yang ketiga adalah punya tanggung jawab. Jadi seperti Daud bertanggung jawab walaupun cuma kambing dombanya sedikit, tapi melakukan sungguh-sungguh. Ya, nah tapi prinsip yang selanjutnya adalah yang saya lihat bahwa itu perlu adanya membangun hubungan. Ya, prinsip ini yang seringkali jarang dibahas. Saya tulis di buku saya tentang hati seorang putra bahwa putra itu harus mengejar bapak. Saya dapat berkat ini dari seorang bernama John Kingsley Ellie dari Australia. Ya, dia putra itu harus mengejar bapaknya, gitu loh. Nah, kenapa putra itu harus mengejar bapaknya? Karena kan harus terbangun hubungan. Makanya jangan sungkan-sungkan untuk telepon, WA atau apa, gitu ya. Terus usahakan untuk ketemuan. Jadi saya kalau bersama dengan Pak Arifin, saya kebanyakan saya diem. Karena saya kepingin mendengar banyak, menyerap banyak gitu ya. Ilmunya atau apa gitu. Jadi mesti harus ada upaya kita untuk bangun hubungan.
dengan bapak kita seperti itu. Jadi bukan cuma kita nuntut bapak itu melakukan sesuatu, tapi kita juga ambil bagian kita untuk putra mengejar bapak. Nah sekarang tentu ada pertanyaan yang seringkali ini muncul kalau kami mengadakan seminar Father and Son. Nah kalau kita bapak rohaninya nggak kasih teladan, abusing, terus apa namanya, pokoknya nggak bisa diandalkan gimana, bahkan cenderung tidak memberi kesempatan kita untuk melayani atau apa gitu. Nah, maka kita nggak boleh serta-merta bersikap yang tidak benar. Respect harus tetap dibangun, sikap hormat. Tetapi saya belajar ini dari John Maxwell. Satu kali dia adakan seminar kan di Jakarta ini, ingat waktu zaman Equip dulu itu. Ya kan? Nah, ternyata begini. Memang kita harus bangun hubungan dengan Bapak rohani. Terus kalau kita dapati ada hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, kita boleh datang sebagai putra dengan merendahkan diri untuk memberi masukan. Ya, Pak, saya melihat begini, maaf saya mau memberikan, bukan mau kurang ajar, tapi saya sedang melihat seperti ini. Nah, itu kita lihat. Dia mengajar John Maxwell tahap pertama begitu, sampaikan. Nah, tapi dengan sikap respect. Lalu kemudian kita lihat perkembangan selanjutnya. Kalau tidak terjadi perubahan, apa yang kita sampaikan tetap dijalankan seperti semula, maka kita tetap dalam sikap hormat bisa datang kembali untuk mengingatkan, mungkin lupa. Ya, otoritas rohani yang Tuhan percayakan. Setelah kita sampaikan, kalau seandainya tidak terjadi perubahan apa-apa, tentu bukan ukuran waktu yang singkat ya, baru 2-3 hari langsung, wah sudah pergi, tidak. Tentu diuji lagi dengan waktu, maka ini yang John Maxwell ajarkan. Dan saya pikir ini ada baiknya juga gitu ya, untuk introspeksi diri setiap kita. Maka yang berikutnya adalah, tentu waktu datang 1-2 itu kita memberikan masukan-masukan ya. Tapi kalau semuanya ditiadakan sama sekali untuk jangka waktu tertentu, dengan upaya kita sudah melakukan dengan sikap hormat, tapi tetap saja tidak bisa diterima pendapat kita, maka ini yang membuat saya kaget waktu itu, tapi ketika saya renungkan, ya ini nggak ada salahnya. Kita pamit baik-baik. Pamit baik-baik, terus minta blessing. Didoakan, minta berkat. Dan tentunya harus menemukan Bapak rohani yang baru, yang tentunya ada beberapa hal, itu nanti Pak Arifin yang bisa berikan kriterianya. Salah satunya itu ada chemical. Ya, ada chemical dan ada hubungan yang bisa terbangun dengan baik. Ya, jadi bukan sekedar status, tapi ada hubungan yang terbangun dengan baik. Jadi itu yang kami anjurkan juga. Saya juga pernah ada orang datang baik-baik untuk pergi ke tempat yang lain. Saya izinkan, nggak apa-apa. Siapa tahu karena memang pembapaan di bawah saya, orang ini nggak bisa merasa nggak pernah bisa maju, nggak ada masalah, ya kan? Saya doakan, saya berkati. Selalu seperti yang Pak Arifin ajarkan kepada kami. Ya, tempat ini ada pintu depan, ada pintu belakang. Ini kita buka semua. Suatu hari kalau ada apa-apa kamu di luar sana mau pulang, welcome back. Kita selalu bilang begitu. Ya. Jadi seperti itu Pak. Jadi iya. Oke. Terima kasih. Nanti Pak Arifin masih bisa menambahkan di bagian akhir karena nanti 10 menit terakhir Bapak akan memberikan kesimpulan, masukan terakhir, sekaligus memimpin perjamuan. Dan sekarang saya percaya Pak Tony Mulya sudah menyiapkan berkat istimewa buat kita, karena memang visi Father and Son ya, salah satu inisiatornya adalah Pak Tony Mulya, dan saya berikan waktunya. Sekarang Pak, silahkan melayani sebebas mungkin. Anggap aja ini Stadion KKR. Anggap Zoom boleh, anggap Stadion KKR juga boleh, Pak. Jadi silakan, Tuhan berkati, Pak.
Ya, mungkin saya akan lebih banyak berdoa nanti ya. Saya mulai dulu dalam doa ya, sebelum saya sampaikan sesuatu ya. Bapa, malam hari ini Tuhan pakai hamba-Mu menjadi alat di tangan-Mu, sampaikan apa yang menjadi isi hati dan kerinduan-Mu, dan biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran setiap kami, supaya kami boleh mengerti tentang apa yang Tuhan maksud dengan Father and Son di akhir zaman. Dan kami percaya setiap kami, baik yang ada di Zoom, maupun yang menyaksikan lewat live streaming, maupun rekaman lewat YouTube, semua akan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang luar biasa. Salam shalom juga Pak Arifin, Pak Roni Daud, yang mengizinkan saya ada di mimbar ya. Ini mimbar ya. Saya mungkin akan share screen Pak Jarod. Ya, silakan Pak. Ya, di sini saya akan menyampaikan tentang yang namanya Father and Son. Ya, yang pertama kalau saudara melihat pelangi, pasti saudara mengatakan pelangi itu setengah. Ini satu perjanjian Tuhan dengan Nuh bahwa dia tidak akan menghancurkan bumi seperti yang dia pernah lakukan pada zaman Nuh. Tuhan menyesal. Nah, pertanyaannya apakah pelangi itu satu atau setengah? Banyak orang bilang setengah. Tapi menurut saya, menurut para ilmuwan, pelangi itu satu, saudara. Jadi ada setengah bagian yang nggak bisa terlihat. Dan saya diberikan pewahyuan lewat Bapak rohani saya, sebenarnya yang setengah lagi itu adalah bahwa yang setengah yang kita tahu Tuhan tidak akan menghancurkan bumi, tetapi yang setengahnya lagi Tuhan ingin memulihkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ada ayat dalam Kisah Rasul 3 ayat 21 sebelum Yesus datang kedua kali mengatakan seperti ini, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi sebelum Yesus datang kedua kali harus terjadi pemulihan segala sesuatu, saudara. Dan saya meyakini bahwa pemulihan itu harus diawali dari pemulihan hati Bapa yang berbalik kepada anak-anaknya. Ini ayat yang sangat terkenal. Saya nggak bacakan lah. Hati Bapa berbalik kepada anak, anak-anak kepada bapak-bapaknya. Seperti yang tadi kita saksikan lewat Pak Arifin dan juga Pak Roni. Dikatakan supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kalau dalam bahasa Inggris, supaya tidak ada kutuk. Jadi kalau hati Bapak kembali kepada anak, itu saya percaya bukan ada kutuk, tapi ada berkat, saudara. Kalau nggak kembali, ya kutuklah yang datang. Dan banyak kutuk di dunia ini. Kenapa? Karena hati Bapak belum kembali kepada anak. Nah, kenapa? Hari ini iblis suka banget kalau Bapak sama anak nggak jadi satu. Iblis paling suka kalau mereka terpisah, terpecah gitu. Nah, ada satu skema, ini dibuat oleh Alvin Toffler, ya, mengatakan seperti ini. Jadi, ini buat satu bayangan aja buat kita. Pada abad ke-18 dikatakan itu nggak pernah ada hubungan, nggak pernah ada masalah hubungan bapak dan anak pada zaman agriculture dulu. Jadi semua orang bertani, kalau bapaknya tani, anaknya tani. Bapaknya tukang cukur, anaknya tukang cukur. Ilmu bapak diserahkan kepada anak. Apa yang bapak mau, anak pasti ikut. Tapi menuju abad ke-19, dikatakan muncullah listrik, tenaga mesin, dan sebagainya, disebut dengan industrial age. Dalam era industri ini, anak mulai diutus oleh bapaknya supaya belajar lebih pintar, ya, keluar negeri, belajar yang lebih hebat kemana gitu ya. Dan akhirnya anak mulai keluar dari rumah, saudara. Nah, memasuki abad ke-20, seperti yang kita alami sekarang ini, ternyata anak nggak belajar lagi dari bapaknya, tapi anak lebih belajar dari komputer, dari Google, dari lingkungan, dan ternyata anak lebih pinter daripada orang tuanya, sehingga orang tua
lebih sulit untuk mengajar anak, saudara. Dan juga pada abad yang nanti ke-21 disebut dengan the conceptual age. Segala sesuatunya harus by konsep. Bikin gereja harus pakai konsep. Bikin produk, bikin konsep. Apapun harus dengan konsep. Kalau nggak konsep, nggak jalan. Anak muda semua dengan konsep. Saya kasih contoh begini. Waktu saya mau nikahkan anak saya, lalu saya bilang, ayo kamu beresin semua. Dia bilang, Pih, pakai konsepnya gini aja katanya. Dia pakai I.O. aja, ya terserah dia lah. Pakai I.O. segala diatur semua. Nah, seminggu sebelum menikah, sebelum pernikahan, anak saya bilang, saya mau ke Bali. Oh, saya mau marah. Kenapa ke Bali? Tinggal seminggu lagi. Karena saya dulu waktu nikah, repotnya bukan main, saudara, mau hari H itu. Saya tadinya mau marah. Lalu dia bilang gini, loh, Pi, kita kan udah pakai konsep, udah pakai I.O. Ngapain lagi? Semua udah jalan. Oh, bener juga ya. Dan akhirnya dia berangkat ke Bali sama kawannya, katanya sebelum dia nikah sama teman-teman. Dan waktu pulang tidak terjadi apa-apa. Dan waktu nikah pun semua berjalan dengan baik. Kenapa? By konsep, saudara. Nah, seringkali bapak ingin anaknya supaya seperti bapaknya. Paksakan seperti bapaknya. Tetapi anak bingung, dipaksakan seperti bapaknya kan udah kuno, udah kolot, saudara. Zamannya udah berbeda, nggak bisa lagi. Sehingga banyak anak yang nggak menghargai orang tua karena nggak masuk di akal dia, nggak masuk di pengertian dia. Dan bapak juga banyak yang kesel. Kenapa? Karena anak nggak mau ikutin apa yang dia mau dan bapaknya nggak sadar. Itu udah kuno gitu. Nah, saya percaya bahwa iblis nih mengusahakan supaya gap antara orang tua dan anak semakin jauh. Tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kalau kita tahu firman Tuhan hari ini, Tuhan ingin pemulihkan hati Bapak kepada anak dan anak kepada Bapak. Saya yakin, saudara, bahwa pemulihan itu pasti terjadi sebelum Yesus datang kedua kali. Ada amin, saudara? Amin. Nah, saya juga menyadari bahwa saya saya sebenarnya orang yang fatherless. Saya punya bapak secara fisik, tapi bapak saya nggak pernah mengajar saya secara psikologi. Karena bapak saya kawin 3 kali, dan bapak saya juga belajar dari papanya lagi, gitu. Dan saya juga hidup tadinya dalam kutub, saudara. Nggak ngerti, saudara. Jadi, apa yang papa saya lakukan, saya lakukan juga terhadap anak saya. Dan seringkali yang saya lakukan ke anak saya itu mungkin menyakitkan, gitu. Saya bisa marah, saya bisa pukul, dan sebagainya. Dan saya ingat sekali pada waktu pertama kali handphone ada, saudara, lalu saya belikan dia handphone, satu kali handphone itu dijual pakai internet, gitu, pakai online, gitu. Nah, istri saya bilang, itu anak kamu jual handphone tuh. Oh, saya marah. Dia masih sekolah, kok jual handphone, nggak bilang dulu sama saya. Langsung saya obrak-abrik itu, kamu jual handphone, nggak tanya dulu sama papi kan punya pengalaman. Kalau nanti sampai diambil sama orang, kalau sampai nanti kamu dijahatin sama orang, gimana? Saya marah sampai anak saya nangis, rasanya saya puas, saudara. Karena anak saya nggak mau ikutin saya. Nah, tapi bapak ini nggak nyadari, saudara. Apa yang saya lakukan terhadap anak saya mungkin melukai hatinya, dan itu tertanam dalam hatinya. Itu rasanya buat saya nggak apa-apa sih. Orang tua seperti Tuhan lah. Papa saya juga seperti itu. Nah, puji Tuhan, saudara, setelah saya belajar tentang Father and Son, dan saya mengerti tentang Father and Son ini, bagaimana hati Bapak berbalik kepada anak, dan hati anak harus berbalik kepada orang tuanya. Nah, satu kesempatan waktu anak saya menikah, saya punya kesempatan untuk minta maaf sama anak saya. Jadi saya memberanikan diri bilang sama anak saya untuk minta maaf. Nah, ini saya mau tunjukkan kepada saudara, ada satu video di mana ini mungkin belum pernah dilakukan oleh siapapun kecuali oleh saya, saudara. Jadi waktu anak saya nikah, ini anak saya nikah ya, suaranya ada. Enggak lazim saya sebagai orang tua yang membesarkan Bapak dalam segala keterbatasan saya sebagai orang tua. Mungkin saya perlu
sebelum Bara menyampaikan sesuatu kepada kami sebagai orang tua, kami sebagai orang tua mungkin punya kekurangan. Kami mengajar belum tentu semuanya benar, karena yang benar hanya firman Tuhan. Oleh karena itu hari ini hati Bapak, hati saya ingin saya berikan buat anak sebagai penerus generasi. Dan mohon maaf, mohon ampun di hadapan Tuhan, saudara. Kalau ada kelakuan papi yang salah, mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan hati Barat. Hari ini kita mau minta ampun di hadapan Tuhan. Kita mau jongkok sebentar, Barat. Tuhan di hadapanmu hari ini sebagai orang tua dalam segala keterbatasan, kami mohon ampun di hadapanmu. Kami sebagai orang tua mungkin kami tidak ngerti tentang generasi yang baru. Kami kolot, kami kuno, kami salah. Tapi hari ini kami mohon ampun di hadapanmu Tuhan, supaya berkat keturunan ini boleh ada mengalir bagi generasi anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus. Sebelum Bara mengucapkan sesuatu pada kami sekali lagi, sebagai papi, kamu adalah anak papi, salah, benar, nggak beres kalau salah. Kami bangga punya anak seperti Bara. Kami setelah itu, ini masih ada suara siapa Pak Jarod? Setelah itu, beberapa waktu kemudian anak saya bersaksi seperti ini, saudara. Oke, ceritakan sebelum nikah dan sesudah nikah bagaimana yang kamu rasakan? Kita ini dari sebelum nikah memang udah usaha bareng. Kita ini jual beli mobil, dagang, showroom. Jadi dari tahun lalu itu, dari 2015, itu kondisi pasar lagi jelek banget. Bahkan sampai pertengahan 2016 itu penjualan mobil itu susah karena ekonomi juga lagi buruk. Ngaruh ke mobil juga, jualan itu susah. Tapi setelah kita diberkatin pernikahan dan juga didoain lewat Father and Son waktu itu sama papi, besokannya rasanya tuh jualan mobil jadi gampang lagi gitu. Gak tahu kenapa, padahal kalau saya tanya dari temen atau pedagang lain curhat itu, penjualan itu rata-rata turun setengahnya. Bahkan ada yang belum jualan sama sekali. Tapi nggak tahu gimana, walaupun kondisi showroom itu lagi sepi, orang nggak ada yang lewat, tapi ada aja pembeli yang nelfon, yang datang nawar mobilnya. Bahkan jualan mobil tuh gampang banget, kayak kemarin ini baru beli mobil, cuman berapa? 2-3 hari. 2 hari lah ya, tiba-tiba udah laku, kan aneh gitu. Padahal yang mestinya jualan lagi susah. Makanya saya berasa diberkatin banget lah sebelum nikah. Sukacita juga beda ya. Jadi saya percaya bahwa Father and Son adalah memutuskan atau mematahkan yang namanya kutub generasi, saudara. Kesalahan orang tua yang saya buat dulu, saya minta ampun kepada generasi berikutnya, sehingga itu putus. Hari ini, saudara, sampai hari ini anak saya, COVID, orang nggak jualan mobil, anak saya masih jualan mobil, saudara. Dan saya percaya itu berkat yang nggak mungkin Tuhan salah berikan kepada kita. Ada amin, saudara? Nah, saya mau kasih kesaksian lagi satu. Jadi tanggal 15 Januari yang lalu, sebelumnya dari Oktober sampai Januari, saya merasakan badan saya ini kok makin kurus. Kurus 10 kilo, saudara. Makannya tetap, tapi kurus 10 kilo, saudara. Bayangkan drop 10 kilo itu, lalu tanggal 15 kita ada acara dengan Pak Rodi sama-sama di Kelapa Gading.
Saya tes ke dokter, saudara, itu hasil gula darah saya seperti ini, hasil gula darah saya. Ini yang membuat saya agak kaget juga. Sorry, bukan itu. Ternyata gula darah saya seperti ini, saudara. Ini tanggal 15 Januari, glukosanya 494 doang, saudara. Nilai rujukannya 700 sampai 200. Ya, bapak-bapak tahulah yang kalau suka cek darah. Dan HbA1c-nya 13,3, saudara. Ya, padahal yang normal itu harus di bawah 6,5. Jadi ini udah super. Pantasan saya drop sampai 10 kilo. Dan dokter bilang, Pak Tony, saya kasih obat. Cuma obatnya nggak bisa langsung sembuh loh, katanya. Ini paling diturunin nanti 100 dulu, bulan depan. Beberapa bulan lah, baru pulih gitu. Ya oke lah, saya dikasih obat dan saya bawa yang namanya alat untuk ngetes juga. Saya beli alat untuk tes. Nah, tanggal 20 saya punya kesempatan untuk berangkat ke China bersama dengan Pak Daniel Panji. Lalu di sana kami buat acara namanya Father and Son. Kami saling memaafkan dan saling mengampuni seperti ini, saudara. They lost their homes, they fell, they don't know where is their home, they have much pain in their hearts. In their spirits, with their home and their nation, they were just like sold to Egypt. Jadi, saudara bisa lihat di sini, gula darah saya tanggal 17 menjadi 355 karena dokter kasih obat. Lalu tanggal 18-nya 266, lalu tanggal 19-nya naik lagi jadi 293. Ini tanggal 19. Dan tanggal 20 kami mengadakan doa seperti yang tadi kita lihat itu, saudara. Dan aneh bin ajaib, setelah itu tanggal 22 dites gula darah saya 103, saudara. Tanggal 21-nya 102, tanggal 22 103, lalu ya naik 23, lalu turun lagi 24, lalu 115, 20, tanggal 26, sampai hari ini gula saya normal, saudara. Kenapa? Hanya melakukan seperti father and son. Orang tua minta maaf sama anak, anak minta maaf sama orang tua, dan terjadi terobosan seperti itu, saudara. Nah, saya ingin tunjukkan lagi kepada saudara satu ayat yang lain, saudara. Ayat yang lain di dalam ini ya. Maaf. Nah, ini. Di dalam Lukas 1 ayat 15 dan 16, ini ketika yang namanya Zakaria dengan Elizabeth udah usia tua, lalu hamil lah untuk Tuhan janji akan punya anak katanya. Tapi ada firman Tuhan bilang gini, sebab ia, maksudnya Yohanes Pembaptis, akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus, mulai dari rahim ibunya. Jadi bukan waktu dibaptis nih. Mulai dari rahim ibunya dia penuh dengan Roh Kudus. Ia akan membuat banyak orang-orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ayat 17 dikatakan, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Menurut saya ini bukan karena Yohanes Pembaptisnya, bukan juga karena kuasa Elianya, tapi karena ada Roh Kudus, saudara, yang membuat hati bapak-bapak dijamah sama Tuhan bisa berbalik kepada anak, hati anak kepada bapak. Dan juga karena Roh Kudus yang bisa menjamah hati orang-orang durhaka berbalik kepada pikiran orang benar, saudara. Ini saya meyakini bahwa kalau bukan Roh Kudus nggak mungkin. Dan hari-hari ini saya percaya, saudara. Tuhan ingin menjamah setiap hati bapak-bapak untuk memberikan hatinya buat anak. Bahkan
Tuhan juga akan menjamah hati setiap anak supaya hatinya berbalik kepada Bapaknya, saudara. Supaya apa? Supaya tidak ada kutuk lagi. Supaya berkat Tuhan dicurahkan buat kita. Dan saya imani dan amini di akhir zaman ini. Roh Kudus bukan yang kita tunggu-tunggu seperti di loteng Yerusalem. Tapi Roh Kudus sudah ada di sekitar kita. Ada di ruangan ini, di ruangan saya, di ruangan saudara. Roh Kudus ada di mana-mana. Menanti apa? Menanti hati yang terbuka untuk hati Bapak diberikan kepada anak. Hati anak diberikan kepada orang tuanya. Banyak Bapak yang mungkin merasa, gua paling benar, tidak. Yang paling benar adalah firman Tuhan. Hari ini Bapak harus memberikan hati buat anak. Nah, saya ingin tunjukkan satu film lagi yang terakhir, saudara. Ini bulan Maret yang lalu, sebelum saya terkena penyakit yang namanya COVID. Saya ini lulusan dari COVID University, sama-sama dengan Pak Roni Daud Simeon, saudara. Ini sebelum saya terkena penyakit itu, saya bikin seminar juga tentang Father and Son. Nah, ada seorang bapak yang saya juga tadinya nggak kenal, tapi dia ikut dalam acara seminar yang saya terangkan seperti tadi. Dan dia punya pergumulan, nggak ketemu dengan anaknya, hampir 1 tahun, dan anaknya nggak mau terima dia, tapi hari itu dia bisa bersaksi seperti ini. Tuhan, saya Calvin. Saya diajak oleh teman seiman saya, Pak Nunu, ikut seminar Father and Son yang dipimpin oleh Pak Tony Mulia. Pada saat Pak Tony Mulia berbicara di panggung bahwa Roh Kudus ada di ruangan ini, dan semua peserta seminar ya, yang berpasangan orang tua dan anak maju ke depan, hati saya di bangku bergetar. Seakan-akan ada suara yang berbicara, Calvin, kamu harus telepon anak kamu sekarang juga. Karena kebetulan memang anak kami, puji Tuhan, tinggal di Australia. Ya. Anak kami 2, namanya satu Faith, satu Hope. Mereka itu sudah dibilang hampir 1 tahun sudah nggak mau angkat telepon saya. Jadi hubungan kami terputus. Bahkan wisuda pun saya nggak bisa hadir dan nggak boleh datang. Bahkan ulang tahunnya pun saya sebaiknya di Jakarta, tidak usah ke Australia. Jadi hubungan saya dengan anak saya perempuan yang pertama Faith itu sudah berlangsung 1 tahun tanpa hubungan, tanpa WA, email pun di blok. Tapi hari ini setelah mendengar firman Tuhan yang dibawa oleh Pak Tony Mulia bahwa Roh Kudus akan memulihkan hubungan Bapak dengan anak, anak dengan Bapak, saya tergerak dari duduk di bangku melihat suasana begitu indah, pertobatan antara Bapak dengan anak, Ibu dengan anak. Saya tergerak, langsung saya turun ke bawah, keluar gedung gereja, dan saya coba telepon, dimulai dengan anak saya yang terakhir, ya, Hope. Saya telepon anak saya, nggak diangkat, 2 kali nggak diangkat. Saya coba mau telepon anak saya yang pertama, tapi saya ragu, mungkin pasti nggak diangkat. Tapi saya berdoa, Tuhan kasih saya kesempatan untuk berbicara bahwa saya mau minta maaf. Saya coba telepon, puji Tuhan, anak saya Faith langsung angkat. Saya bilang langsung, Faith, please forgive me. Please forgive me. Please forgive me. Papi salah. Papi salah. Maafin Papi. Anak saya sampai bilang, are you okay, Dad? Are you okay? Papi okay. Papi di Jakarta. Maafin Papi ya. Papi salah. Oke. Langsung anak saya bilang, oke, Dad. Faye lagi di mana? Lagi kerja, Pi. Oke. Nanti ya, kalau Faye udah pulang kerja, ada waktu kita ngobrol lagi. Tolong WA Papi jangan diblok. Kita komunikasi lagi ya. Maafin Papi sekali lagi. I love you so much. I love you, Daddy. Kata-kata itu sudah lama 1 tahun saya nggak dengar. Tapi hari ini Roh Kudus mengarahkan hati saya untuk telepon. Dan Roh Kudus langsung mengarahkan hati anak saya paling besar, yang keras sekali. Hatinya yang dilapisi tembaga dan baja dihancurkan dalam nama Yesus. Mau mengangkat telepon saya, bahkan bilang I love you, Daddy. Puji Tuhan, Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Tony Mulia. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Ya, apa mungkin yang saudara saksikan ini
adalah suatu ya contoh yang real bahwa kalau bapak dan anak bersatu itu powerful, ada kuasa, ada mujizat, ada kekuatan. Ya kita bisa lihat bagaimana Pak Arifin dengan Pak Roni bisa membangun 300 gereja itu kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Jadi ada pengertian yang saya tahu dari Bapak Rohani saya bilang begini, tahu nggak kalau tentara jenderal dengan prajurit, kalau jenderal dengan prajurit bisa bersatu katanya, pakai senjata, lawan siapa bisa menang. Nggak beda dengan kalau bapak dan anak, itu bisa jadi satu, itu ada hadirat yang selalu bisa memenangkan dalam segala peperangan. Jadi anak dan bapak yang menjadi satu itu betul-betul satu kekuatan yang dahsyat. Itu yang nggak ada lawan gitu. Saya yakin bahwa hari ini Tuhan ingin, saudara, setiap kita mengalami yang namanya perubahan. Ingin kita dipulihkan dalam segala sesuatu. No way, harus bapak dan anak bersatu, saudara. Ya, amin, saudara. No way, bapak harus beranilah kita sebagai anak, sebagai orang tua. Mungkin kita juga nggak sempurna, kita juga punya kesalahan. Anak buktinya memang lebih pintar dari kita. Komputer lebih pintar, segala sesuatu lebih pintar. Tapi kadang-kadang kita nggak pernah mengakui di hadapan anak kita salah. Hari ini saya percaya di tempat ini saya akan berdoa sebentar. Mungkin kalau ada bapak-bapak di tempat ini, saya akan berdoa supaya Roh Kudus jamah hatinya. Supaya mau punya hubungan yang baik dengan anak. Dan kalau mungkin di antara saudara ada anak yang pernah kecewa dengan orang tuanya, saudara pun harus mengampuni orang tuanya, saudara. Apapun mungkin orang tuanya lebih bodoh, lebih nggak pinter, tetap orang tua harus diakui sebagai orang tua. Dan Tuhan ingin orang tua dan anak menjadi satu, saudara. Tuhan ingin pulihkan segala sesuatu. Dan tanpa ini nggak mungkin bisa dipulihkan. Hari ini terlalu banyak kutuk ada di tempat kita. Tuhan bilang, emas, perak, permata aku yang punya. Tapi kenapa hidup kita susah, saudara? Saya terus terang, sebelum saya rekonsiliasi dengan anak saya pendeta, saudara, puluhan tahun. Tapi sering-sering keuangan saya turun naik. Kayak jet coaster, saudara, turun naik. Tapi setelah saya lakukan, saya minta ampun sama anak saya pada waktu itu, tahun 2016, sampai hari ini keuangan saya nggak pernah turun, terus naik, saudara. Sampai hari ini, itu Tuhan genapi janjinya. Menjadi kepala, bukan menjadi ekor, naik dan bukan menjadi turun, saudara. Saya percaya bahwa Tuhan ingin bahwa father and son ini yang kita lihat contoh ada di hadapan kita, bisa kita terima semua. Jadi kalau nanti saudara di rumah yang melihat, saudara boleh datangi anak saudara, saudara peluk, minta ampun kalau perlu. Kalau saudara anak minta ampun sama orang tuanya, saudara bisa bikin rekonsiliasi. Dan saya yakin bahwa mujizat terjadi. Amin. Saya akan berdoa. Di tempat ini Tuhan, kami percaya Engkau tidak mengenal ruang dan waktu. Roh Kudus yang sama, yang saat ini ada di ruangan hamba-Mu, ada buat teman-teman yang ada di Zoom. Ada juga mungkin di tempat di mana orang melihat lewat live streaming, Facebook, ataupun YouTube. Hari ini Tuhan, jamah setiap hati Tuhan. Jamah hati bapak-bapak Tuhan. Supaya dia boleh memberikan kepada anaknya Tuhan. Sebagai generasi yang lebih tua Tuhan. Sebagai harusnya menjadi contoh buat mereka. Buat generasi muda. Hari ini, biar mereka mau Tuhan meminta ampun mungkin kesalahan yang dibuat oleh orang tua yang sebelumnya kakek nenek moyang. Supaya diputuskan oleh kuasa darah Yesus Tuhan. Hamba berdoa malam hari ini. Hati Bapak kembalikan, berikan buat anaknya. Dan mungkin di antara saudara sebagai anak, ada orang tua yang mungkin pernah bikin sakit hatimu. Ada orang tua yang mungkin gak sepintar engkau. Hari ini dia tetap orang tua. Dia tetap orang tua. Dia bukan bekas orang tua. Dia adalah orang tuamu. Ampuni kalau dia salah. Engkau tidak akan lahir kalau bukan dari dia. Dan hamba juga berdoa, Tuhan, kalau ada orang tua rohani dan anak rohani mungkin yang saling melukai, Tuhan, saling terlukakan. Hari ini, Tuhan, buat juga pemulihan, supaya Bapak bisa menerima anak, dan sebaliknya anak bisa menerima orang tua. Hamba percaya malam hari ini, di tempat ini, Tuhan, di ruangan kami, Tuhan,
Roh Kudus sudah merubah hati kami. Roh Kudus tidak mengeraskan hati kami lagi, melembutkan hati kami, supaya kami boleh memberikan segala sesuatu buat keluarga kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Pak Jarod, Ya, silahkan. terima kasih Pak Tony untuk berkatnya dan terlebih lagi doanya. Saya terlalu percaya bahwa kita ini bukan seminar, tapi kita itu ibadah. Maka sejak pertama kali kita talk show, saya memberanikan diri dengan teman-teman, dengan Pak Tony Mulya, dengan Pak Roni Daud. Kita akan selalu akhiri dengan perjamuan kudus ya, karena ini adalah fellowship, ini adalah persekutuan. Ini bukan cuma seminar, walaupun waktu itu temanya mengenai COVID, mengenai kesehatan. Apalagi sekarang kita sudah bukan tema kesehatan, tapi tema relasi orang tua dan anak. Baik orang tua anak jasmani ataupun orang tua rohani. Jadi ini adalah ibadah, ini adalah persekutuan yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, tapi kita hadir dari berbagai negara, bahkan benua dengan yang berbeda-beda waktu, tapi kita dalam hadirat Tuhan. Dan sekarang Pak Arifin akan memberikan pesan-pesan terakhirnya sebelum memimpin perjamuan. Seandainya masih ada pesan yang harus disampaikan, silakan Bapak, Tuhan berkati. Oke, pesan terakhir untuk malam ini ya, bukan pesan terakhir saya. Oke. Dari tadi sesuatu yang sangat menyentuh, tapi saya sarankan lain kali tidak di depan umum, karena itu sangat sakral, sangat kudus, ya. Nggak tahu kenapa kok ucapan syukur kok di depan umum ya, di kamar saja mungkin ya. Saya mau ceritakan apa yang saya alami dalam keluarga saya sendiri. Saya memperhatikan bahwa istri saya yang cantik itu mudah putus asa. Dan kalau memang dia itu orangnya pendiam, ya, tidak bisa berdebat seperti saya. Dia dulu sudah Kristen, tapi kalau putus asa minta mati. Lalu kemudian saya juga memperhatikan bagaimana dia itu, yang meskipun ya dengan ibunya itu dingin hubungannya. Saya dengan ibu saya kan sangat saling mencintai. Sesuatu yang sangat hangat. Bahkan usia 97 tahun ibu saya, dia bilang, saya umur 100, kamu tetap anak saya. Lalu kemudian adik dari istri saya, Pendeta Hani, anaknya pandai, ya pandai bergaul juga, tapi tidak ada berkat dalam hidupnya. Dan saya memperhatikan, saya tidak tahu banyak teori soal ini, tapi ketika saya membaca Maliaki 4, saya menemukan kuncinya. Ya, dia kalau ketemu papanya itu buang muka. Papanya buang muka ke barat, dia buang muka ke timur. Lalu saya bawa pada Tuhan. Ternyata kenapa istri saya itu dulu pesimis, mudah putus asa. Sebab dia dulu mau digugurkan. Dengan macam-macam cara, tapi anugerah Tuhan, dia selamat dan tidak kekurangan, semua sempurna. Lalu kemudian tentang Hani, saya bawa pada Tuhan. Jadi itu putra satu-satunya, putra kebanggaan. Tapi waktu itu Tuhan berkata begini, papa mertuamu itu kecewa kepada bapaknya. Sebab karena gagal dalam usaha, dia ini suka belajar, sehingga tidak punya biaya untuk sekolah ke luar negeri, seperti teman-teman yang lain. Dan juga Hani waktu itu punya seorang kekasih, yang sekarang menjadi istrinya, sedang sekolah di Christ for the Nation di Dallas, Texas. Dan dia tidak punya, papanya tidak punya biaya, dan saya juga dalam keadaan masih bergumul saat itu. Lalu saya memanggil keputusan. Saya datang pada ibu mertua saya, Mami mau enggak minta maaf pada Vivi? Oh iya, Mami kan dulu enggak mengerti. Dulu kan belum dalam Tuhan. Mami mau. Saya datang sama papi mertua. Papi, saya dapat dari Tuhan. Apa papi kecewa kepada engkau? Iya, gua kecewa, tapi kan engkau sudah nggak ada. Tetapi tetap, itu seperti lingkaran setan yang harus dipatahkan. Lalu saya tanya Han, lu
kecewa sama papi. Iya sih, papi pengusaha gagal. Saya kan kepingin datang ke Amerika. Saya ingin jadi hamba Tuhan. Saya bersaksi dalam nama Yesus. Malam itu saya jadi pendamai di antara keduanya. Saya jadi Elianya ya. Apa yang terjadi? Mami mengucap, "Vi, sorry ya, Mami dulu tidak mengerti." Istri saya nangis guguk kayak bayi. Dan pada saat itu dia dapat kelepasan. Dan saya perhatikan, dia jadi hangat sekali, sangat cinta pada mamanya, dan mamanya sangat cinta dia. Itu pertama. Yang kedua, pada waktu saya pertemukan Hani dengan Papa, Papi dengan sangat gentle, lakukan seperti Pak Tony. Han, sorry ya, karena Papi dulu kan dalam Tuhan, tidak ada pimpinan dari Tuhan. Dia pengusaha yang bagus loh. Dulu di Surabaya kalau tahu Taman Remaja, itu usaha dari ayah mertua saya. Habis ludes, saudara. Saya bersaksi dalam nama Yesus. Istri saya menjadi pribadi yang baru. Dia menjadi periang, dia menjadi seorang sangat positif, seorang yang sangat, yaitu punya iman, imannya bahkan childlike faith. Bagaimana dengan Hani dan papinya? Dia tidur di lantai di samping tempat tidur papanya karena kamarnya tidak terlalu besar di rumah kami selama 1 minggu. Dan mereka cuma bercakap-cakap yang selama ini tidak pernah. Saya bersaksi dalam nama Yesus. Tidak sampai beberapa hari ada surat dari Amerika. Dia dapat scholarship ke Christ for the Nation di Dallas, Texas. Dan the rest is history. Sekarang jadi gembala di Brisbane dan saya tahu pengetahuannya lebih dari saya. Tetapi mesti ada orang yang jadi peacemaker. Saya bersaksi pada saudara bahwa kutuk itu benar-benar ada. Dan yang terakhir, kita melihat satu keluarga yang sangat berpengaruh di Amerika, paling kaya, dinasti Kennedy. Kennedy itu semua anak-anaknya dalam keadaan. Anak pertama itu mati di pesawat terbang jatuh. Kedua John JFK ditembak ya di Texas. Kemudian Robert Kennedy yang jaksa agung itu, dia juga mati ditembak. Lalu kemudian Ted Kennedy, Edward Kennedy. Kita tahu apa yang terjadi dan dia tidak pernah muncul lagi. Dan cucu-cucunya semua mengalami kecelakaan, mengalami cancer, jatuh pesawat, nabrak pohon di waktu main ski. Mereka mengalami kehancuran. Why? Ada 3 dosa dari papanya. Pertama, insider trading. Dia korbankan teman-temannya di pasar modal. Dia menyalahgunakan itu. Yang kedua, mereka ini orang Irlandia yang datangkan yaitu whisky ya ke Amerika. Sampai di sana disebut Kennedy Liquor. Sebab mereka menghancurkan banyak keluarga. Dan memang juga anti-Semit. Karena itu saudara, sebagai bapak mari kita bangkit dan hamba Tuhan. Dalam hidup saya mendamaikan banyak keluarga, suami, istri, bapak, dan anak ya. Dan saya berdoa, tadi Pak Tony katakan yang pimpin ya. Pertama-tama, milikilah bapak rohani. Kedua, dengan itu nanti kamu punya putra-putra rohani. Emmanuel Kamistrasi, seorang hamba Tuhan dari Amerika, datang pada saya dan dia berkata, Pastor, ada 2 gereja besar di Indonesia ask me to become their spiritual father. Saya bilang, jangan dua-duanya. Sorry ya, kami Indonesia ini import minded. Oh, tidak ada hubungan, tidak ada apa-apa. Ya, dibuat rebutan, saudara. Saya dengar itu juga malu, tapi saya bilang sama dia, jangan terima dua-duanya. Kamu udah ada hubungan. Ya, aku kan baru cuma khotbah beberapa kali teman mereka. Dan saya diadopsi jadi bapak. Jadi bukan orang angkat anak, orang angkat bapak sini. Mungkin gembalamu, pemimpin rohanimu, orang sederhana. Tapi seperti Pak Roni katakan, yang penting your attitude. Spirit yatim itu bukan roh, itu sikap. Itu attitude. Saya kembalikan Pak Jarod dan saya berdoa akan banyak orang yang mengalami kutuk dirubah jadi berkat. God bless you. Ya, terima kasih Pak Arifin. Saya dimut. Disambung langsung ditutup perjamuan kudus Pak Arifin. Oke.
Ya. Saya mengajak saudara mengambil roti dan anggur. The spirit of sonship, the true spirit of sonship ada pada Jesus Christ our Lord. Dia berkata, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Karena itu dia mengalami keberhasilan. Kalau secara materi dia tidak berhasil, dia cuma punya satu jubah bagus yang dibuat undi-undi itu. Tetapi dia meninggalkan satu contoh buat kita. Anak tidak bisa melakukan sesuatu apapun kalau bukan Bapa, melihat Bapa melakukannya. Mari para bapak-bapak jadi contoh dan teladan yang baik. Dan kutuk akan berubah jadi berkat. Yesus Kristus membuat ini. Yaitu menyerahkan diri untuk tergantung di antara langit dan bumi. Ditolak oleh langit, ditolak oleh bumi. Supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Dan kami sebagai bangsa Indonesia, kami juga punya bapak-bapak rohani Indonesia. Tidak perlu impor. Angkat tinggi. Ingat korban Kristus. Ingat apa yang dia perbuat. Dan mintalah spirit of sonship yang ada pada dia. Yang tidak mencari kesenangannya sendiri, tapi menyenangkan hati Bapa. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah kuat. Be whole in Jesus' name. Amen. Setelah itu dia ambil cawan berisi anggur. Sambil katanya, this is the new covenant. Dimeteraikan di dalam darahku. Karena setiap kali kita berkumpul, kita ingat bahwa kita bukan orang biasa. We are under the covenant seal. Bukan dengan darah domba, tapi dengan darah anak domba Allah yang tak bercacat. Kita angkat tinggi ucap hormat pada Tuhan. Kita minum bersama, percaya ini persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Bapa hamba berdoa, kiranya setiap para pemimpin menghargai dan menemukan Bapa rohani mereka. Dan dengan demikian segala kemandulan, segala kekeringan dirubah jadi kesuburan dan punya putra-putra rohani seperti Engkau ya Tuhan, to raise many sons into glory. Sebab seluruh dunia sedang menanti-nantikan the manifestations of the sons of God. Bukan orang-orang beragama Kristen, tapi putra-putra Allah. Bukan lagi anak-anak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkati Pak Jarod, Pak Tony, Pak Roni, dan semua yang admin ini di dalam nama daripada Tuhan Yesus. Dan apa yang kami ajarkan bukan sekedar pengetahuan, tapi impartation. In the name of Jesus. Dan aku katakan sebagai hamba Tuhan, terimalah kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera. Let the grace and the mercy and the peace of our Lord Jesus Christ be upon you all from now on until Jesus come and forevermore. Hallelujah. Amin. 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 Terima kasih semuanya. Pak Arifin, Pak Roni Daud, Pak Tony Mulya, dan semua yang sudah gabung. Kalau mau dibuka videonya, suaranya, silahkan untuk saling menyapa di belakangan. Bisa Amin. Ya, kita rutin setiap hari Senin, Senin depan kita pasti ada Roni Daud dari Vanessa. Terima kasih. Ya, Jurus Pak Arifin, Pak Roni. Shalom. Halo semua, terima kasih.